Shalom Haverim. Bapak Yahweh, Yesus Yeshua Masya memberkati kita semua karena anugerah daripada Bapak Yahweh. Selamat datang di channel kami dan kita akan sama-sama belajar. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa kita menyebut Yesus dengan nama itu dan bukan dengan nama aslinya Yeshua? Dalam video ini kita akan mengeksplorasi asal-usul nama Yesus, makna dari nama Yeshua dalam bahasa Ibrani, dan bagaimana nama ini mencerminkan identitasnya sebagai orang Yahudi. Bersiaplah untuk mendapatkan wawasan baru tentang salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah, dan kita akan sama-sama mengenal pribadinya. Nama Mesias, Yeshua, yang dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai Yesus, yang katanya pribadinya sama, namun faktanya jauh berbeda. Hal ini tidak hanya penting secara teologis, tetapi juga mengandung makna sejarah dan budaya yang mendalam. Yeshua lahir di Bethlehem sekitar tahun 4-6 sebelum Masehi, dalam sebuah keluarga Yahudi yang taat. Orang tuanya Yosef dan Miriam menjalani kehidupan yang sesuai dengan Torah, yang menunjukkan bahwa Yeshua tumbuh dalam lingkungan yang sangat dipengaruhi oleh tradisi dan kepercayaan Yahudi. Dan ini fakta. Nama Mesias Yeshua mempunyai arti yaitu Tuhan adalah keselamatan, atau Tuhan menyelamatkan. Dia laki-laki yang menyelamatkan. Dalam kitab Ibrani, nama ini memiliki konotasi penyelamatan dan kepemimpinan seperti yang terlihat dalam tokoh Yosua yang memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian setelah Mose. Nama ini bukan hanya sebuah nama, tetapi sebuah deklarasi iman dan harapan akan penyelamatan yang diberikan oleh Elohim Yahweh. Dan kita melihat Yeshua lahir di Bethlehem sebagaimana dinubuatkan dalam kitab-kitab Nabi Ibrani. Setelah kelahirannya, Yeshua disunat pada hari ke-8 sesuai dengan Torah atau hukum Taurat, dan Miriam melakukan upacara pentahiran setelah 40 hari seperti yang diatur di dalam Torah Mose di dalam Lukas 2 ayat 21 sampai 24. Jadi kita melihat kehidupan Yeshua. Yeshua dibesarkan di Nazaret, sebuah kota kecil di Galilea, di mana ia belajar dan bekerja mengikuti jejak ayahnya Yosef pada masa itu. Di Nazaret, Yeshua hidup dalam komunitas Yahudi yang taat, menghadiri sinagoga dan belajar kitab Torah. Pada usia 12 tahun, Yeshua ditemukan di Bait Elohim berdiskusi dengan para rabi dan ahli Torah. Ini menunjukkan kedalaman pemahaman dan kebijaksanaannya yang luar biasa di dalam Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Pendidikan Yahudi pada waktu itu berfokus pada pengajaran Torah, dan Yeshua kemungkinan besar sangat terlatih dalam hukum-hukum Yahudi, kitab para nabi, dan tulisan-tulisan lainnya. Yeshua sering mengajar di sinagoga, tempat berkumpulnya orang-orang Yahudi untuk beribadah dan belajar di sana. Ia menggunakan kitab suci Yahudi tentunya untuk mengajar, yaitu Torah, dan penafsiran kitab Torah seringkali membawa pemahaman baru yang mendalam dan penuh belas kasih. Dan kita melihat Yeshua, gaya hidup Yeshua. Yeshua merayakan berbagai hari raya di dalam budaya Yahudi seperti Pesak, hari raya Sukkot atau Pedok Daun, dan juga Shavuot yang kita kenal. Yeshua tidak kenal hari raya Natal, Jumat Agung, atau bahkan beribadah di hari Minggu. Tidak.
Dalam ajarannya, Yesua sering menggunakan parabel atau alegori, sebuah teknik pengajaran yang umum dalam tradisi Yahudi. Parabel-parabel ini bukan hanya cerita moral sederhana, tetapi seringkali berakar dalam teks-teks dan tradisi Yahudi, memberikan makna yang lebih dalam bagi para pendengarnya. Dan ini luar biasa sekali. Pada zaman Yesua, terdapat berbagai kelompok keagamaan Yahudi pada saat itu, seperti Farisi, Saduki, dan Eseni, dan lain sebagainya, masing-masing dengan pandangan teologis dan praktek yang berbeda. Yesua seringkali berdebat dengan para pemimpin Farisi dan Saduki, menentang interpretasi hukum mereka dan menekankan esensi kasih, belas kasihan, dan keadilan dalam Torah. Yesua dianggap oleh banyak pengikutnya sebagai seorang nabi dan pembaru dalam tradisi Yahudi. Ia mengkritik praktek-praktek keagamaan yang korup dan memanggil orang untuk kembali kepada Elohim dengan hati yang tulus. Misi Yesua lebih dari sekedar mengikuti hukum. Ia mengundang orang untuk mengalami hubungan pribadi dengan Elohim. Dengan memahami Yesua sebagai orang Yahudi yang hidup dan bernafas dalam tradisi Yahudi, kita dapat menghargai betapa mendalamnya pengaruh budaya dan agama Yahudi terhadap kehidupan dan ajarannya. Ini membuka perspektif baru dalam melihat misi dan pesan Yesua, serta bagaimana ajarannya berakar dalam dan memperkaya tradisi Yahudi. Bagaimana pengetahuan ini memperkaya pemahaman kita tentang peran Yesua dalam sejarah keselamatan dan dalam kehidupan kita saat ini. Mari kita renungkan lebih dalam. Bapak Ibu Saudara, kita melihat, apakah Anda tahu bahwa Yesus yang dikenal sebenarnya bernama Yeshua dan dia adalah orang Yahudi? Dalam video ini kita akan mengungkap fakta-fakta menarik tentang identitas asli Yesus dan bagaimana nama Ibraninya mencerminkan warisan budayanya. Tetap bersama kami untuk mendapatkan wawasan baru yang mungkin akan mengubah cara Anda melihat sosok bersejarah ini. Selamat menyaksikan. Tolong saudara buka mic. Ini apa ini? Tolong jawab, saudara jawab dengan benar. Apa ini? Alfabet Cina, Bu. Huruf Jepang. Huruf Jepang. Apalagi jawabannya? Jepang atau Cina ya? Kanji. Apa ini? Huruf kanji. Ini tahu Pak, cuman tulisannya tulisan Oh, Jepang. tulisannya. Loh, nggak ada yang bisa tahu ya? Nggak tahu. Nggak tahu Pak. Wah. Baik. Halo Pak Yosef. Ya. Halo. Ya, silahkan. Henok. Kata Ibu Mimi, Xi Jinping, Presiden China. Ya, oke. Kita akan pelan-pelan ya. Kalau saya bilang ini apa, saya tahu di Arizona ini ada yang bisa bahasa Mandarin. Iya. Oh, Mandarin. Ya. Nah, kita akan lihat ini apa sebetulnya. Yang pertama adalah ini adalah aksara atau huruf dalam bahasa Cina. Betul ya? Jadi yang ngomong mengucapkan ini dari Jepang, ya mohon maaf, nggak tepat. Ya, jadi ini adalah aksara huruf dalam bahasa Cina. Ya. Kemudian betul yang dikatakan tadi, ya, itu adalah presiden daripada Cina. Ini orangnya. Sudah kenal? Ada yang kenal? Enggak. Nggak ada, betul. Terima kasih, betul. Tahu iya, kenal tidak. Benar. Ya, kita harus pakai
terminologi yang benar. Tahu iya, kenal tidak. Taunya dari koran, dari internet dan sebagainya. Tapi kenal tidak. Kalau kenal, saudara pasti akan pernah makan malam bersama dengan encik yang satu ini. Benar, Pak. Ya beda tuh kenal sama tahu, ya kan. Haleluya. Iya. Beda. Sekarang pertanyaannya, encik yang satu ini lahirnya di mana? Pernah tahu nggak? Enggak. Lahirnya dari Beijing. Cina. Rumah Ya. Lahirnya di Beijing, di kota Beijing. Kemudian berarti orang ini adalah orang Cina. Cina. Beijing. Orang Beijing. Orang Beijing. Beijing. Beijing negaranya apa? Cina. Cina. Benar Cina. Benar. Benar. Iya, orang. Benar. Oke. Baik, saya kasih tahu. Ini adalah orang ini. RRC. Nah, saudara bingung, ini tulisan apa lagi? Ibu Mimi bisa tolong kita, ini tulisan apa Ibu Mimi? Arizona. Alfabet Korea. Ya, Pak. Korea. Nah, itu dia. Ya, jadi tulisan ini berarti orang ini adalah orang Chungguo. Zhuo. Inggrisnya adalah Zhongguo. Zhongguo. Indonesianya jadi Chungguo. Kapan kok pernah jadi Cina itu kapan gitu loh? Coba bisa enggak? Jadi Cina itu kapan gitu loh? Lah kok bisa dari Chungguo itu jadi Cina? Aneh kan ya? Ah, Iya. benar, Pak. Yang benar itu Chungguo. Negaranya ini adalah negara Chungguo. Bahasa Inggrisnya karena bahasa Inggrisnya nggak bisa CH, jadi pakai ZH, Zhongguo, seperti itu. Ya, nah paham ya? Iya, Pak. Ya sejak kapan kok ngomong Cina itu loh? Sejak kapan gitu loh? Iya kan? Aneh kan ya? Betul, Pak. Betul ya? Betul, Pak. Negara yang benderanya lambangnya adalah matahari terbit. Negara apa itu namanya? Jepang, Pak. Kota Jepang. Bukan loh. Bukan Jepang, Nippon. Oh, Nippon. Yang betul adalah Nippon. Bukan Jepang. Nah, itu lain Ya kan? sama. Apalagi Malaysia ngomongnya Jepun. Di Surabaya ada kembang Jepun. Apa dari Surabaya? Di Jawa Tengah, Jepang. Jepun. Kita bisa lihat Nippon. Nippon. Ya kan? Kapan jadi Jepang itu kapan begitu loh. Oke, baik. Kita nggak masalahkan dalam hal itulah. Memang unik sih. Baik. Sekarang pertanyaannya, mana yang benar? Nomor 1, 2, 3 atau 4? Satu. Xi Jinping, Xi Jinping, Xi Jinping. Nomor 4, Xi Jinping. Mana yang benar? Satu. Satu. Alasannya? Nomor 2. Nomor Xi Jinping. nomor 4. Z pakai X. Nomor 2, Pak. Xi Jinping. Karena aksaranya nomor 1. Sering lihat di tulisan-tulisan Iya. Itu Pak Roy, itu Han Yupingin, Pak Roy. Xi Jinping, Han Yupingin. Nah, oke. Jadi semuanya benar, tergantung dari dialek masing-masing. Benar nggak? Iya. Ya benar. Tergantung dari dialeknya masing-masing. Kalau yang atas itu US, Amerika. Yang kedua juga cara pronounce-nya. Ya, yang paling bawah mungkin Indonesia. Ya. Xi Jinping supaya gampang. Gimana ngomongnya Xi, ya angel itu. Nah, permasalahannya itu bukan mana yang benar, bukan. Tetapi yang problem terbesarnya adalah di sini, saudara. Mana yang menjadi kriteria nama, yang atas atau yang kotak di bawah? Menurut saudara mana? Atas, Pak. Atas, Pak. Paham ya di sini? Yang atas. Jadi yang menjadi kriteria nama itu bukan cara pengucapan. Xi Jinping, Xi Jinping, Xi Jinping.
atau Xi Jinping itu bukan, itu hanya pengucapan. Kalau mau nulis nama harus pakai yang atas, yang dicoret-coret itu loh. Sebelahnya fotonya Since itu loh. Itu nama itu. Yang bawah itu bukan nama, itu cara mengucapkan. Beda loh ya, nama dengan cara mengucapkan itu beda. Paham ya di sini ya, paham ya. Gampang, sebetulnya gampang sekali. Baik. Yang berikutnya, kalau sudah lihat ini apa? Yoshin Wo Ayin. Nah, karena saudara sudah tahu, ini jawabannya sama saudara. Ini adalah 4 huruf aksara Ibrani, benar kan? Aksara, ya. Ya. Iya kan, 4 huruf kan? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kan? 4 huruf aksara Ibrani. Nah, 4 huruf aksara Ibrani ini ada bunyinya. Yang paling kanan itu Yod, yang seperti huruf W itu Shin, kemudian setelah itu Waw, kemudian yang terakhir adalah Ayin. Jadi total semuanya ada 4 huruf, Yod, Shin, Waw, Ayin. Ya, ini adalah aksara-aksara 4 huruf bahasa Ibrani. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimanakah cara pengucapannya dalam bahasa Indonesia? Ini dia. Mengenai Yod, Shin, Waw, Ayin, aksara-aksara ini. Pengucapan di dalam bahasa Indonesia adalah tertulis Yeshua. Betul? Yeshua. Ya benar, karena orang Israel ngomongnya Yeshua. Nah kita enggak, huruf kita kan enggak pakai Yod, Shin, Waw, Ayin. Huruf-huruf kita ini pakai abjad A, B, C, D, E sampai Z, dan itu mewakili suara daripada Yod, Shin, Waw, Ayin, yaitu Yeshua. Y-E-S-H-U-A. Ya, paham ya? Saya kan pelan-pelan di sini. Kemudian yang berikutnya. Jadi Yeshua tulisannya Y-E-S-H-U-A itu adalah cara pengucapan, pronunciation. Kalau enggak gitu kita enggak ngerti apa-apa ya, seperti saudara tadi tak tanyain ya Xi Jinping namanya si Ence itu, kita enggak ada yang bisa tahu, cuman satu, Ibu Mimi tadi. Ya kan, karena apa? Karena nggak ada yang bisa membaca aksara daripada huruf Cungko tadi. Ya paham ya? Jadi Yeshua, Y-E-S-H-U-A itu adalah cara pengucapan. Nah, begitu pula manakah yang menjadi kriteria nama? Yang atas atau yang bawah? Atas, Pak. Atas Nah, Yod, Shin, Waw, Ayin atau Yeshua yang masuk menjadi kriteria nama. Kalau saudara harus menulis nama sang juru selamat adalah harus pakai aksara Ibrani. Yod, Shin, Waw, Ayin itu baru nama. Ya, paham ya di sini ya? Nggak terlalu susah, nggak susah. Nah, problemnya, apakah Yod, Shin, Waw, Ayin ini bisa dibaca atau diucapkan Yesus? Tidak. Tidak, Pak. Pak. Tidak, jelas tidak, nggak bisa. Karena Yod, Shin, Waw, Ayin itu bacanya, pronounce-nya, pengucapannya adalah Yeshua. Lah sejak kapan Yod, Shin, Waw, Ayin ini jadi Yesus? Kapan? Sama seperti tadi, Cungko. Kapan, sejak kapan jadi Cina? Itu kapan gitu loh. Lu ya. Iya, gampang sihnya. Ya, mudah sekali kok untuk dipahami, itu nggak susah gitu. Nah, oke, betul ya. Jadi Yod, Shin, Waw, Ayin apakah bisa dilafalkan atau diucapkan atau dibaca sebagai Yesus? Jawabannya adalah tidak bisa. Jelas sekali. Never, tidak mungkin bisa, tidak akan pernah bisa. Baik, saya lanjutkan. Saudara bisa tutup mic terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Nah,
Di dalam Yohanes pasal berapa ini tadi? 19:20, ini ada satu peristiwa ayat 19 dan 20 di mana saat itu Pilatus menuliskan alasan mengapa orang ini dijatuhi hukuman disalibkan. Alasannya itu ditaruh di dalam sebuah tulisan di atas kepala Yeshua dengan 3 bahasa. Silakan Henok bisa baca untuk kita Yohanes 19 ayat 19 dan 20. Silakan. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yeshua orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yeshua disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Iya, terima kasih. Jadi, alasan mengapa sosok ini dirajam habis, dikasih mahkota duri, disalibkan, alasannya ditulis di atas kepalanya, supaya orang-orang bisa melihat. Karena apa? Tempat penyalibannya dekat kota. Kota apa? Yerusalem. Karena Yerusalem kota besar, banyak pedagang, banyak prajurit-prajurit yang bukan dari Israel, prajurit daripada Romawi, nggak bisa membaca aksara Ibrani, karena itu ditulis dalam 3 bahasa, bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Perhatikan, di dalam bahasa yang tertulis, kalimat ditulis di atas, ya, mana yang disebut nama, yang di lingkaran merah atau hitam? Saudara bisa buka mic. Merah, Pak. Merah. Merah. Merah karena apa? Yang disalibkan ini orang Yahudi. Ya, jadi namanya nama Yahudi. Yod, Shin, Waw, Ayin. Haleluya. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Jadi yang nama adalah yang merah, Yod, Shin, Waw, Ayin. Nah, sedangkan Yesus, Nazarus, Rex, dan seterusnya, itu bukan nama Yesus itu. Lah, kalau bukan nama itu apa? Ya kan, pertanyaan kan begitu. Kalau bukan nama itu apa? Yesus adalah pengucapan. Tadi kan kita sudah belajar pengucapan di atas. Karena apa? Di dalam alfabet Greka, Yunani, itu tidak ada huruf-huruf yang mewakili Yod, Shin, Waw, Ayin. Karena itu diambil yang paling singkat, Yes, dan dikasih Us. Karena apa? Karena orang yang dihormati. Kenapa dikasih Us kalau ini disalib? Aneh kan? Kok ada orang yang dihormati disalib? Karena saat ketemu dengan Pilatus, Pilatus berkata, aku tidak mendapati kesalahan apapun di orang ini. Dan Pilatus mengatakan dia tahu bahwa orang ini, yaitu Yeshua, diserahkan karena kedengkian para imam. Di hadapan Pilatus, sosok Yeshua ini adalah orang benar karena dia tidak menemui kesalahan. Karena itulah maka dikasih gelar Us, orang yang dihormati. Kalau penjahat mah nggak perlu dikasih Us. Saudara bisa lihat di sini. Inilah alasannya mengapa Pilatus tulis Yesus. Ya, karena dia tidak mendapati kesalahan daripada Yeshua. Ya, huruf yang diambil karena alfabet daripada Greka ini enggak bisa mewakili Yod, Shin, Waw, Ayin, maka yang diambil hanya Yod-nya saja, Yes, sama Shin-nya, S. Ya, saudara bisa paham di sini. Ya, saya lanjutkan. Pengajaran ini sebenarnya saya sudah berikan di dalam satu pengajaran yang namanya dosa sempurna. Coba saudara kembali ke sana. Saya sudah berikan lengkap sekali dengan detail. Ya, jelas sekali. Coba saudara kembali, saudara pelajari. Nah, kita akan lanjutkan.
Karena Pilatus menggunakan Yesus dan di dalam perkembangannya orang Roma menghancurkan semua kitab-kitab daripada kitab Yahudi, maka yang tinggal hanya terjemahannya saja di dalam bentuk Septuagint, yaitu bahasa Yunani, dan di situ tertulis Yesus. Tetapi ingat, di dalam sejarah Konstantin mengawinkan antara Septuagint dengan paganisme, dengan Helenisme, dengan dewa-dewa Yunani, sehingga diambil keputusan dan ditetapkan sebagai agama negara adalah sesembahan yang bernama Yesus. Lahirnya 25 Desember, matinya Jumat Agung, bangkitnya Paskah hari Minggu. Jelas, udah pasti ini, nggak bisa dirubah, saudara. Ya, jadi Konstantin mengubahnya, bukan mengubah, tapi dia merger. Ya, nek perusahaan gede di merger. Nah, ini agama di merger, kepercayaan ini di merger sama dia. Seenaknya sendiri. Merger untuk kepentingan politiknya dia. Ya, tolong mic-nya dimatiin terlebih dahulu ya. Ya, terima kasih. Ya, saudara paham dalam hal ini. Jadi Konstantinlah yang mengawinkan antara Septuagint yang di dalamnya ada Yesus, dikawinkan dengan tradisi-tradisi berhala-berhala kuno. Ya, karena itu terciptalah Yesus. Yesus jadi Jesus, masuk Indonesia jadi Yesus. Paham ya? Nah, perhatikan satu statement ini. Ada yang mengatakan Sang Mesias adalah Yeshua, yang di Indonesia lebih dikenal dengan Yesus. Kita akan lihat statement ini. Ya, ada yang mengatakan statement ini, Sang Mesias adalah Yeshua, tetapi yang di Indonesia lebih dikenal dengan Yesus. Saya ada beberapa pertanyaan. Sosok Mesias yang di Indonesia yang bernama Yesus itu, satu, kapan kelahirannya? Kapan kelahiran Yesus yang dikenal di Indonesia? Kedua, kapan kematian Yesus yang dikenal di Indonesia? Ketiga, berapa lama Yesus yang dikenal di Indonesia di dalam kubur setelah mati di kayu salib? Keempat, kapan kebangkitan Yesus yang dikenal di Indonesia? Silakan saudara buka mic. Jawab 4 pertanyaan ini. Kapan kelahiran Yesus yang dikenal di Indonesia? 25 Desember. 25 Desember. Sepakat ya, sepakat ya. Ya. So, kemudian kapan kematian Yesus yang dikenal di Indonesia? Jumat Agung. Jumat Agung. Kemudian berapa lama Yesus yang dikenal di Indonesia ini dalam kubur setelah mati di salib? Bang 1 hari. 2 hari. Lebih. 2 hari. Malam 1 hari. Iya. Jadi matinya Jumat, bangkitnya Minggu, ya kan? Ya. Kapan kebangkitan Yesus yang dikenal di Indonesia? Hari Minggu. Hari Minggu. Paskah. Atau mereka sebut Paskah. Betul semua. Jadi kelahiran Yesus yang dikenal di Indonesia itu 25 Desember. Ya. Nggak ada Yesus yang dikenal di Indonesia itu lahirnya Sukot. Itu nggak ada. Ya, kapan kematian Yesus yang dikenal di Indonesia? Jumat Agung. Kemudian berapa lama Yesus yang dikenal di Indonesia mati dalam kubur? Ya, nggak sampai 2 hari. Mati Jumat sore, bangkit Minggu pagi. Hitung saja nggak sampai 48 jam. Ya. Tapi ya, Yeshua itu mati dikubur selama 3 hari 3 malam. 2 hari 3 malam. Kapan kebangkitan Yesus yang dikenal di Indonesia? Betul. Inilah Yesus yang dikenal di Indonesia. Hari Minggu, dan itu disebut Paskah.
Pertanyaan berikutnya adalah yang paling penting. Apakah sosok Mesias Yesus yang dikenal di Indonesia ini sesuai dengan kitab suci? Jawabannya Sesuai. tidak. Tidak. Jelas tidak. Ora. Ya, sangat jelas sekali. Ora. Spirit apa yang ada di balik Mesias yang di Indonesia yang lebih dikenal dengan Yesus? Dari jawaban-jawaban di atas adalah spirit paganisme, yaitu roh-roh Satan. Itulah Yesus yang dikenal di Indonesia, jelas. Jelas. Jadi jangan pakai istilah Yeshua Sang Mesias yang di Indonesia lebih dikenal dengan Yesus Kristus. Ngawur saya bilang. Sangat-sangat bertentangan. Jelas sekali. Iya. Luar biasa. Gaduh-gaduh ini, Pak. Nah, itu dia. Betul sekali. Ya, jadi spiritnya, pertanyaan berikutnya, kalau spirit daripada Yesus yang dikenal di Indonesia adalah spirit paganisme dan roh Satan, pertanyaan di berikutnya, kalau mau baptisan pembaharuan, perlu nggak diputuskan dengan spirit ini? Harus. Jelas sekali. Harus diputuskan lah. Kalau enggak lah dikontet setan terus lah ceritanya. Haleluya. Iya. Betul. Wajib. Jelas harus diputuskan. Kalau enggak diputuskan ngintil terus itu, ngikut terus, dompleng terus. Si pendakwa, Pak. Jelas, bukan cuma pendakwa, tapi juga akan di akhirnya akan diambil sama mereka. Kita tidak mau. Kita tidak mau ada roh setan mengikuti kita. Kita tidak mau ada roh paganisme, roh setan-setan mengikuti kita. Tidak mau, kita harus putus. Karena itu harus diputuskan. Nah, kalau ini aja nggak paham, bagaimana bisa memahami kebenaran firman yang lain? Ini sangat dasar loh. Ini basic sekali ini. Jadi harus diputuskan. Saya harap yang text message sama saya lihat hal ini. Ya, jelas sekali. Sangat-sangat jelas siapakah yang disebut Yesus di Indonesia itu. Ini adalah backgroundnya yang benar, yaitu adalah roh-roh paganisme. Yang benar adalah Yeshua. Sekarang tinggal pilih, mau pilih mana, Yeshua atau Yesus. Yesus. Saya pilih Yeshua. Jelas sekali. Ya, kita tutup dulu mic-nya. Kita akan continue untuk minggu depan, ya. Dan hari ini kita sudah mencapai hampir 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Sebentar lagi kita akan masuk dalam rapture, karena kita masuk dalam pola Shemitah yang luar biasa. Kita sudah masuk di dalam tahun yang kedua, dan kemudian Yeshua mengatakan kalau waktunya tidak dipersingkat maka tidak ada yang selamat, karena waktu akan diperpendek oleh karena orang-orang pilihan. Saudara perhatikan pengajaran di High Hour 2026, jangan remehkan, dan juga rahasia 1290 hari, 1335 hari, ya. Perhatikan pengajaran ini, lihat, pahami, saudara akan mendapatkan berkat yang besar, saudara akan dipersiapkan karena rapture melalui pola ini, ya. Sangat besar diperkirakan akan terjadi di akhir 2025 atau awal 2026. Berjaga-jaga, tujuan saya untuk supaya kita semua berjaga-jaga, tidak lebih dari itu. Kita persiapkan hidup kita, ya. Salah satu berjaga-jaga apa? Jangan campur-campur, jangan gado-gado, itu loh berjaga-jaga. Masuklah dalam baptisan pembaharuan yang benar, itulah berjaga-jaga, ya. Dan karena itu siapa yang belum masuk di dalam keselamatan yang disediakan oleh Bapak Yahweh, hanya satu-satunya pintu, yaitu Yod Shin Waw Ayin, Yeshua. Di luar itu tidak ada keselamatan. Dan juga barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh, Yod He Waw He, akan diselamatkan. Setelah itu setelah masuk dalam baptisan pembaharuan, belajar pola akar Ibrani yang benar. Jangan menerima tradisi-tradisi dunia yang syarat dengan roh-roh jahat, ya. Berjalan bersama dengan Ruah Yahweh Elohim dengan setia, maka rapture akan terjadi. Haleluya, Maranatha, Bapak yang memberkati.